Selamat pagi. Di kali ini saya akan menjelaskan proposal skripsi saya yang berjudul Rancang Bangun Sistem Informasi Sekolah Berbasis Web sebagai Media Promosi dan Publikasi Sekolah di SMP 1 Nah, jadi teman-teman, banyak sekolah-sekolah yang belum memiliki sistem informasi sekolah berbasis web. Nah, kebetulan juga di sekolah saya belum memiliki sistem informasi sekolah berbasis web, khususnya di SMPN 1 Yang pertama, kita masuk ke latar belakang. Bab 1 pendahuluan latar belakang. Nah, poin utamanya, website bukan lagi sekedar tren atau melainkan kebutuhan primer untuk menjangkau masyarakat luas tanpa batas waktu dan ruang. Nah, fungsi utama sebagai wajah digital sekolah untuk membangun kepercayaan publik. Terus kondisi realnya yaitu masalah di SMPN 1 masalah publikasi, yaitu penyampaian informasi program sekolah, peserta prestasi siswa, dan pengumuman masih bersifat konvensional. Misalnya hanya melalui papan pengumuman atau dari mulut ke mulut. Terus masalah promosi, calon siswa baru atau wali murid kesulitan mendapatkan informasi lengkap mengenai profil sekolah, fasilitas, dan keunggulan SMPN 1 karena belum adanya platform resmi yang bisa diakses secara daring. Nah, yang berikut jangkauan informasi cenderung hanya berputar di lingkungan internal sehingga potensi sekolah kurang dikenal oleh masyarakat luas. Nah, yang berikut solusi yang ditawarkan. Nah, kenapa harus web? Karena aksesibilitasnya tinggi, bisa dibuka lewat HP, laptop, dan biaya operasionalnya pemeliharaan informasi lebih efisien dibandingkan cetak brosur terus-menerus. Keunggulan sistem, integrasi data profil, galeri kegiatan, hingga fitur berita sekolah dalam satu wadah yang mudah dikelola admin. Kita lanjut ke bagian satu titik dua. Di 1.2 saya akan menjelaskan identifikasi masalah. Nah, berdasarkan latar belakang, maka dapat diidentifikasikan beberapa permasalahan yang terjadi di SMPN 1 yaitu yang pertama, informasi mengenai profil sekolah, kegiatan, dan prestasi siswa belum tersampaikan secara luas kepada masyarakat karena belum adanya media promosi berbasis digital. Nah, yang kedua, proses publikasi kegiatan sekolah masih dilakukan secara manual melalui papan pengumuman atau media sosial pribadi yang tidak terorganisir. Dan yang ketiga, tidak adanya sistem informasi terpusat yang menampung data sekolah, guru, siswa, dan kegiatan dalam satu platform. Yang keempat, akses informasi oleh masyarakat, orang tua, dan calon peserta didik masih terbatas. Yang kelima, pihak sekolah kesulitan dalam memperbarui data dan menyebarkan informasi secara cepat dan efisien. Dan yang keenam, belum adanya sarana yang menampilkan citra positif sekolah secara profesional untuk penarikan calon siswa baru. Dan yang ketujuh, sekolah belum memiliki identitas digital resmi atau website sekolah yang dapat dijadikan rujukan utama informasi oleh masyarakat. Yang kedua, batasan masalah. Nah, di dalam batasan masalah yaitu terdiri dari 6 masalah. Yang pertama itu sistem informasi yang dibangun hanya difokuskan pada fungsi promosi dan publikasi informasi sekolah. Yang kedua, sistem ini
mencakup informasi tentang profil sekolah, visi misi, berita kegiatan, dan guru siswa, galeri foto, dan kontak sekolah. Dan yang ketiga, sistem dikembangkan berbasis web, bukan berbasis mobile. Dan yang keempat, penggunaan sistem dibagi menjadi dua, dan pengunjung masyarakat utama. Yang berikut, pengelolaan data dilakukan oleh admin melalui halaman yang dilengkapi fitur CRUD yang disebut Create, Run, Update, Delete. Yang keenam, sistem ini mencakup fitur akademik seperti nilai absensi atau sistem e-learning. Yang berikut rumusan masalah. Berdasarkan identifikasi dan batasan masalah di atas, penulis dapat merumuskan masalah penelitian. Nah, yang berikut bagaimana merancang sistem informasi sekolah berbasis web yang dapat digunakan sebagai media promosi dan publikasi di SMP 1 Bagaimana merancang tampil user interface yang menarik dan mudah digunakan bagi pengguna. Yang berikut, bagaimana proses pengelolaan data sekolah, profil, berita, galeri, guru, dan siswa melalui sistem berbasis web. Nah, tujuan masalahnya itu yaitu merancang dan membangun sistem informasi sekolah berbasis web untuk SMP 1 merancang tampilan desain yang sederhana dan jelas agar mempermudah pihak sekolah dalam mengelola dan menyebarkan informasi kepada masyarakat. Semua data yang dimasukkan akan disimpan ke dalam database dan ditampilkan secara otomatis kepada publik melalui web agar meningkatkan aksesibilitas informasi tentang sekolah bagi orang tua dan calon siswa. Nah, yang berikut manfaat praktis. Di dalam manfaat praktis ada dua manfaat. Yang pertama manfaat teoritis dan manfaat praktis. Nah, di dalam manfaat praktis berkaitan dengan kontribusi penelitian terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang teknologi informasi dan sistem informasi. Sedangkan di manfaat praktis berkaitan dengan hasil nyata yang dapat dirasakan oleh pihak-pihak yang terlibat secara langsung. Oke. Yang berikut kita masuk ke bab 2, tinjauan pustaka. Yang pertama 2.1 penelitian terdahulu. Nah, di dalam penelitian terdahulu yaitu penelitian yang dilakukan oleh saya dengan judul Rancang Bangun Sistem Informasi Sekolah Berbasis Web sebagai Media Promosi dan Publikasi, menyimpulkan bahwa penggunaan website efektif meningkatkan minat calon siswa baru sebesar 30% adalah penggunaan platform berbasis web. Namun perbedaannya terletak pada fokus penelitian yaitu SMPN 1/7 dan fitur galeri publikasi yang lebih spesifik. Yang berikut kita masuk ke dari penelitian terdahulu. Di sini saya memiliki 10 peneliti. Nah, dari berbagai penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa pengembangan sistem informasi sekolah berbasis web terbukti efektif sedang sebagai media promosi dan publikasi. Berbagai penelitian di atas menunjukkan bahwa keberadaan website sekolah mampu meningkatkan visibilitas lembaga, memperluas jangkauan informasi kepada masyarakat, serta memberikan citra sekolah yang lebih modern atau profesional, transparansi informasi di lingkungan pendidikan. Website sekolah meningkatkan kualitas penyebaran informasi seperti
Profil sekolah, berita, kegiatan, prestasi, dan layanan akademik dapat diakses secara cepat, tepat, dan real time oleh siswa, guru, orang tua, dan masyarakat umum. Hal ini mempercepat proses komunikasi dan mengurangi ketergantungan pada media konvensional. Yang berikut landasan teori. Nah, di dalam landasan teori saya yaitu menjelaskan tentang rancang sistem informasi. Yang berikut sistem informasi sekolah, dan yang berikut website, yang berikut media promosi dan publikasi, yang berikut publikasi merupakan proses menghasilkan konten yang ditunjukkan untuk menyebarluaskan informasi kepada masyarakat luas berbagai media agar pesan yang disampaikan dapat diketahui kelayakan umum dan diterima oleh publik. Meski penggunaan spesifiknya dapat berbeda di setiap negara, istilah ini biasanya merujuk pada teks, gambar, atau konten audiovisual lainnya di berbagai media, baik cetak seperti surat, gambar, majalah, katalog, dan lain-lain, maupun digital seperti situs web. Yang berikut SMPN 1 Nah, sekolah SMPN 1 merupakan salah satu lembaga pendidikan formal yang berada di wilayah Pedesaan Gising Utara, Kecamatan Elar Selatan, Kabupaten Manggarai Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dengan peran penting dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, khususnya bagi masyarakat sekitar Desa Gising Utara dan daerah sekitarnya. Sekolah ini berdiri dengan tujuan utama memberikan layanan pendidikan dasar yang bermutu kepada peserta didik agar mampu berkembang secara optimal, baik dari segi akademik maupun non-akademik. Keberadaan SMP 1 menjadi wujud nyata perhatian pemerintah terhadap pemerataan pendidikan, terutama di daerah yang aksesnya masih terbatas. Yang berikut 2.3 kerangka berpikir. Nah, di sini kerangka berpikir merupakan itu perlengkapan peneliti untuk menganalisis perencanaan dan berargumentasi kecenderungan asumsi ke mana akan dilakukan. Penelitian kuantitatif kecenderungan akhirnya adalah diterima atau ditolak. Yang berikut kerangka berpikir. Nah, berikut kerangka berpikir umum terhadap perancang bangun sistem informasi tersebut. Yang pertama, permasalahan, yaitu promosi dan publikasi sekolah masih manual dan kurang efektif. Yang berikut kajian teori dan studi pustaka. Yang berikut perancangan informasi sekolah berbasis web, yaitu analisis kebutuhan, perancangan desain, implementasi, atau pengembangan. Yang berikut hasil sistem informasi sekolah berbasis web yang menjadi media promosi dan publikasi sekolah yang efektif. Kita lanjut ke bab 3, metodologi penelitian. Yang pertama yaitu jenis dan pendekatan penelitian. Jenis dan pendekatan penelitian pada bab ini adalah penelitian pengembangan R&D yang bertujuan untuk menghasilkan sebuah produk dengan menggunakan metode waterfall untuk merancang bangun sistem informasi sekolah berbasis web sebagai media promosi dan publikasi di sekolah SMPN 1 Dujuk. Yang berikut subjek objek penelitian. Subjek penelitiannya itu penelitian ini dilakukan di SMPN 1 Dujuk, Desa Gising, Kecamatan Elar Selatan, Kabupaten Manggarai Timur. Objek penelitiannya, objek dalam penelitian ini adalah SMPN 1 Dujuk.
yaitu sebuah lembaga pendidikan menengah pertama yang menyelenggarakan kegiatan pendidikan, pembelajaran, dan layanan informasi kepada peserta didik dan masyarakat di wilayah Kabupaten Manggarai Timur. Sekolah ini menjadi fokus penelitian karena masih membutuhkan sistem informasi yang lebih efektif dan integrasi untuk mendukung proses promosi dan publikasi sekolah. Dengan demikian, objek penelitian ini tidak hanya mencakup sekolah sebagai lembaga pendidikan, tetapi juga sistem pengelolaan informasi kebutuhan digitalis, proses pengembangan sistem hingga evaluasi efektif sistem informasi berbasis web yang diterapkan di SMPN Soto Tertujuk. Yang berikut 3.3 populasi penelitian. Nah, yang pertama itu populasi penelitian. Populasi penelitian adalah keseluruhan subjek atau objek yang memiliki karakteristik tertentu dan menjadi sarana generalisasi hasil penelitian. Yang berikut prosedur penelitian dan pengembangan R&D. Prosedur penelitian menggunakan pendekatan R&D yang bertujuan untuk menghasilkan suatu proker serta menguji kelayakan dan efektivitas produk tersebut. Model pengembangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah model waterfall, yaitu model pengembangan sistem yang digunakan secara bertahap dan sistematis, di mana setiap tahap harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum melanjutkan tahap berikutnya. Model waterfall dipilih karena memiliki alur kerja yang jelas, terstruktur, dan mudah dipahami, sehingga sangat sesuai digunakan dalam pengembangan sistem informasi berbasis web. Yang berikut analisis kebutuhan. Analisis kebutuhan pada dasarnya merupakan sebuah proses untuk menentukan prioritas kebutuhan peserta didik dalam proses pembelajaran. Yang kedua, perancang sistem. Perancang sistem merupakan sebuah kegiatan yang memiliki tujuan untuk merancang sebuah sistem atau produk yang digunakan untuk memecahkan permasalahan terkait masalah yang sifatnya manual. Yang berikut implementasi sistem. Sistem implementasi merupakan salah satu tahap meletakkan sistem supaya siap untuk dioperasikan. Yang begitu pengujian sistem. Menurut Salam Kasna 2017, pengujian sistem merupakan hal yang sangat penting bertujuan untuk menemukan kesalahan-kesalahan atau kekurangan-kekurangan pada perangkat lunak yang akan diuji. Dengan menggunakan model black box testing, sistem akan menjadi lebih baik dan kesalahan atau kekurangan dapat diminimalisir. Jenis pengujian yang dilakukan dalam penelitian saya ini yaitu pengujian fungsional, pengujian tampilan, dan kemudahan penggunaan. Yang berikut penelitian pemeliharaan sistem. Pemeliharaan sistem merupakan tahap penting yang berfungsi untuk menjaga agar sistem informasi tetap berjalan dengan optimal, aman, dan sesuai dengan kebutuhan pengguna dengan seiring berjalannya waktu. Yang berikut 3.5 teknik pengumpulan data. Nah, di dalam teknik pengumpulan data yaitu menggunakan metode menurut kuesioner dengan dokumentasi dan observasi. Yang berikut instrumen peneliti.
Yang digunakan adalah kebutuhan informasi sekolah dan media promosi dan publikasi. Instrumen ini dapat kita gunakan untuk mengumpulkan data melalui kuesioner, observasi, maupun wawancara. Dan ini tabel instrumen penelitian. Yang berikut teknik analisis data. Di dalam teknik analisis data terdapat ada tiga uji yang berikut: uji normalitas, uji homogenitas, dan uji hipotesis. Di dalam uji normalitas yaitu ada ANOVA. ANOVA adalah metode statistik yang digunakan agar untuk menguji dari sebuah perbedaan rata-rata lebih dari dua kelompok. Regresi linear terikat merupakan salah satu perhitungan time series, metode kuantitatif di mana waktu yang digunakan sebagai dasar pendidikan. Prediksi korelasi Pearson merupakan pengukuran parametrik akan menghasilkan konvensional korelasi yang berfungsi untuk mengukur kekuatan hubungan linear antara dua variabel. Yang berikut uji homogenitas. Uji homogenitas merupakan sebuah proses untuk memastikan bahwa semua komponen atau bahan-bahan yang digunakan akan sedia tercampur dengan baik tanpa meninggalkan partikel-partikel atau gumpalan kasar setelah diaplikasikan pada kaca objek. Yang berikut uji hipotesis. Uji hipotesis adalah metode statistik informasi yang digunakan untuk menguji kebenaran suatu pernyataan atau dugaan secara objektif berdasarkan data sampel. Yang berikut 3.8 lokasi dan waktu penelitian. Lokasi penelitiannya itu di sekolah, dilaksanakan di SMPN 1 sedangkan waktu penelitiannya selama kurang lebih 3 bulan terhitung dari bulan Januari hingga bulan Maret tahun 2026. Mungkin hanya itu yang perlu saya sampaikan terkait proposal skripsi saya dengan judul Rancang Bangun Sistem Informasi Sekolah Berbasis Web sebagai Media Promosi dan Publikasi Sekolah. Mohon maaf kalau ada kata atau perkataan yang tidak jelas. Mohon dimaafkan. Terima kasih.